Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hukum telematika atau biasa dikenal dengan cyber law dengan tema pelecehan terhadap anak. Kami beranggotakan 8 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Nadifa Gibeta Adriarga dengan nomor induk mahasiswa saya 07 015 17 029. Saya Riza Nur Hafifah, nomor NIM 0701517034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Muzaki dengan nomor induk mahasiswa 07 015 17 026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sonia Mada Putri. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0701517040. Saya Mutiara Cinta Nisha dari Fakultas Hukum Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Purdiansyah Akbar. Baik, pertama saya akan mempresentasikan mengenai sejarah pelecehan anak secara online sebelum adanya internet. Pada masa sebelum adanya internet, setiap orang yang ingin melihat bahan pornografi anak perlu mencarinya terlebih dahulu dengan mengambil atau mengirimkannya dalam bentuk fisik seperti majalah, gambar, video, dan lain-lain. Pada dasarnya dengan cara tersebut dapat diketahui dan ditemukan orang lain apabila seseorang mencari atau mengirimkan bahan pornografi tersebut. Sebagai contoh, pada gambar di samping seorang guru melakukan pelecehan terhadap anak muridnya dengan memanfaatkan kegiatan belajar mengajar privat di sebuah ruangan. Yang kedua, pada masa munculnya internet. Munculnya internet pada tahun 1969 yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di masa ini, setiap orang dapat mengakses informasi elektronik dengan mudah melalui komputer di berbagai tempat. Pada awal tahun 1986, Komisi Jaksa Pornografi Amerika Serikat mencatat bahwa jaringan komputer digunakan oleh para pedofilia untuk menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi. Lembaga penegak hukum bergegas menyarankan agar diberlakukannya undang-undang khusus dengan larangan adanya kegiatan tersebut. Pada tahun 1995, Panitia Parlemen Australia mencatat potensi komputer dapat menggantikan layanan pos dan kontak pribadi sebagai sarana utama distribusi pornografi anak. Ada contoh infografik kasus penaikan yang sangat signifikan di antara tahun 1996 dan 2005. Adanya peningkatan dalam jumlah kasus gambar anak tidak senonoh nasional sebesar 2,026% yang ditemukan oleh setiap FBI. Selanjutnya ada infografik pengunjung website pornografi. Perdagangan pornografi anak di seluruh dunia juga sangat menguntungkan sehingga mengarah keterlibatan berbagai kelompok kejahatan terorganisasi dalam produksi dan distribusi. Pengkajian terhadap pornografi anak. Produksi pornografi anak dikendalikan oleh pendapatan pasar di mana setiap orang banyak yang ingin membelinya atau mendapatkannya. Mengkriminalisasi dapat mengurangi pasar pornografi anak. Ada beberapa pertanyaan bahwa ketika pornografi anak didefinisikan dalam istilah seseorang di bawah 16 tahun, kadang-kadang ada kebingungan tentang apakah suatu subjek adalah anak di bawah umur karena anak-anak memasuki masa pubertas pada usia yang berbeda. Oleh karena itu, telah diadakan bahwa pilihan Kongres untuk mengatur pornografi anak dengan mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun. Pelaku pornografi anak biasanya menampilkan 1. Hubungan seksual, 2. Kebrutalan, pameran alat kelamin atau daerah kemaluan anak, masturbasi, dan terakhir penganiayaan sadis dalam konteks seksual. Pelaku pornografi pada anak kebanyakan dilakukan pelaku pedofil. Mereka umumnya menargetkan anak-anak usia 9 hingga 14 tahun. Dalam rentan usia tersebut, anak-anak belum memiliki mental yang kuat dan sangat mudah dipengaruhi. Maka, pelaku kejahatan seksual mudah memperdayai mereka. Anak-anak yang tanpa perhatian orang tua menjadi target utama para pelaku. Pornografi anak biasanya menampilkan anak-anak dengan kondisi telanjang atau setengah berpakaian. Umumnya memiliki karakteristik dominan, penggambaran organ seksual atau wilayah anal untuk tujuan seksual. Gambar yang termasuk dalam kategori pornografi anak adalah 1. Gambar anak-anak dalam berpakaian mereka di album foto keluarga atau katalog di mana konteks atau organisasi gambar menunjukkan ketidaksesuaian.
2. Gambar-gambar anak telanjang atau setengah telanjang di lingkungan yang sesuai dan dari sumber yang sah. 3. Mengambil foto diam-diam anak-anak dalam pakaian mereka atau telanjang atau sebagian telanjang. Dan yang terakhir adalah dengan sengaja memajang foto-foto anak-anak apakah berpakaian, sebagian berpakaian atau telanjang atau anak-anak yang sedang terjatuh. Foto keluarga dengan anak-anak telanjang dilihat secara objektif. Umumnya tidak memiliki karakteristik dominan. Di Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Contoh di Amerika Serikat, pornografi anak didefinisikan dengan istilah yang sama dengan ketentuan Kanada seperti penggambaran visual apapun seperti foto, film, video, gambar, atau komputer yang menghasilkan gambar, diproduksi dengan elektronik atau mekanis dan lainnya. Kanada seperti penggambaran visual apapun seperti foto, film, video, gambar, atau komputer yang menghasilkan gambar diproduksi dengan elektronik atau mekanis dan lainnya. Akan tetapi penggambaran visual diartikan untuk memasukkan film dan video rekaman yang belum dijelaskan, dan data yang disimpan di disk komputer dengan cara elektronik mampu dikonversi menjadi gambar visual. Akan istilah foto tidak senonoh atau foto semua seorang anak, foto tidak senonoh diartikan untuk memasukkan film tidak senonoh, salinan foto tidak pantas, dan foto tidak pantas terdiri dari film. Masalah ketentuan Amerika Serikat dan Kanada. Masalah yang terkait foto, video penggambaran visual, hard drive atau disk komputer, media fisik yang berisi penggambaran. Terdakwa berbicara saat dia membuka file yang dia sudah unduh dan melihat bahwa itu adalah gambar pornografi anak, dia menghapusnya. Pengadilan melihat bahwa hard drive dianalogikakan sama dengan buku yang berisi gambar. Oleh karena itu, tidak cukup hanya membuktikan kepada hakim bahwa terdakwa telah mengetahui sifat gambar. Menurut ketentuan Kanada, pornografi anak termasuk tulisan atau tayangan berupa anjuran atau memberi nasihat seksual dengan remaja di bawah umur 18 tahun akan dikenakan sanksi pelanggaran berdasarkan KUHP. Pseudofoto adalah foto gambar yang dibuat dengan komputer grafik atau seperti foto. Pseudofoto harus ditunjukkan sebagai menunjukkan anak termasuk beberapa karakteristik fisik orang dewasa. Pornografi virtual anak sudah bisa digunakan dengan memanipulasi gambar orang dewasa berpenampilan anak kecil atau gambar komposit, di mana bagian dari satu gambar dipindahkan ke yang lain gambar. Lalu pengertian pornografi anak menurut yurisdiksi. Definisi pornografi anak di bawah ketentuan federal Australia berlaku untuk materi yang menggambarkan seseorang atau representasi seseorang. Mahkamah Agung mengatakan bahwa bagian-bagian tertentu dari definisi pornografi anak dalam 18 USC 2256 tidak konstitusional karena melanggar amandemen pertama. Dalam konteks digital, memasukkan materi atau yang terlibat dalam perilaku eksplisit seksual. Tidak disukai amandemen pertama. Konteks yang paling relevan adalah cabul. Ketika diambil secara keseluruhan, konteks ini bersifat lebih tulus, secara terang-terangan atau ofensif, menyinggung standar masyarakat dan tidak memiliki nilai sastra, keindahan, politik, atau ilmiah yang serius. Tantangan dikeluarkan oleh 18 USC 2256 B adalah bahwa ia mencakup materi yang tidak cabul atau yang melibatkan penggunaan anak-anak yang sesungguhnya. Penolakan dari pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak karena hubungan sebab akibatnya bersifat kontingen dan tidak langsung. Contoh, fakta bahwa para pedofil mungkin menggunakan materi untuk mendorong anak-anak terlibat dalam kegiatan seksual sesuai mengenai banyak hal yang tidak bersalah dalam diri mereka yang tidak diharapkan orang lain. Pengadilan juga menolak argumen bahwa pelarangan semacam itu diperlakukan untuk menghapus pasal pornografi anak yang sebenarnya. Perlindungan anak dari pelecehan adalah kepentingan yang harus dilindungi secara intrinsik terkait dengan pelecehan seksual anak-anak. Negara memberikan perlindungan terhadap korban pornografi terhadap anak-anak dalam upaya untuk memberantas jaringan di semua tingkatan dalam rantai distribusi. Kongres menanggapinya dengan diberlakukan tindakan penuntutan dan peralatan untuk mengakhiri eksploitasi anak hari ini atau proteksi, yaitu Undang-Undang tahun 2003 yang antara lain dengan menambah 18 USC 2256 ayat 8 B sehingga diterapkan untuk penggambaran visual yang adalah gambar digital, gambar komputer atau gambar yang dihasilkan komputer yang atau tidak dapat dibedakan dari bahwa seorang anak kecil yang terlibat dalam perilaku eksplisit secara seksual. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Menurut aturan US Code 18.2256 ayat 8 huruf C,
mencakup penggambaran visual apapun yang telah dibuat, diadaptasi, atau dimodifikasi. Hal tersebut dianggap dalam kasus di Amerika Serikat yang dimana berkaitan dengan pornografi anak. Pada proses banding, dinyatakan bahwa definisi pornografi anak di aturan US Code 18.2256 ayat 8 huruf C melanggar amandemen pertama. Namun menurut Kongres, dalam aturan tersebut untuk mencegah kerusakan pada anak di bawah umur. Terdapat dua contoh kasus. Yang pertama di Amerika Serikat, Farrelly, yang dimana terdakwa bersalah atas tuduhan menerima pornografi anak. Kasus tersebut diadakan di sirkuit ke-6. Kasus yang lainnya adalah Drayden, yang diadakan di sirkuit ke-9, yang dimana adanya suatu bukti ahli dari seorang karyawan studio efek, visual, sejarawan, dokter, dan lembaga hukum. Terdapat pelanggaran spesifik yang berkaitan dengan pornografi anak telah dibahas di dalam Title 3 Art 9 of the Cybercrime Convention, yang isinya A. Memproduksi pornografi anak untuk tujuan penyebarannya melalui sistem komputer. B. Menawarkan atau membuat pornografi anak yang tersedia melalui sistem komputer. C. Mendistribusikan atau mentransmisikan pornografi anak melalui sistem komputer. D. Pengadaan pornografi anak melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Yang terakhir, memiliki pornografi anak dalam sistem komputer atau pada media penyimpanan data komputer. Di Australia, Kanada, dan Inggris merupakan pelanggaran untuk memproduksi atau membuat pornografi anak. Meskipun bukan merupakan pelanggaran khusus berdasarkan ketentuan federal Amerika Serikat, makna memproduksi tetap relevan dan interpretasi pelanggaran lainnya. Konsep produksi dan membuat dalam penggunaan sehari-hari dengan jelas mencakup seperti mengambil foto atau gambar video, dan mungkin mereka juga membuat kembali gambar-gambar yang ada. Dalam kasus Bowden, pengadilan banding Inggris mempertimbangkan apakah mengunduh atau mencetak data komputer berarti sama dengan pelanggaran membuat foto tidak senonoh yang bertentangan dengan pasal 1 angka 1 huruf A Protection of Children Act atau Undang-Undang Perlindungan Anak 1978. Pengadilan mempertimbangkan dua situasi, yaitu A. Di mana terdakwa melihat gambar di layar melalui internet dan kemudian mencetaknya. B. Di mana terdakwa mengunduh foto dan foto pseudo lalu menyimpan gambar dalam file komputer pada disk. Title 3 Art 9 ayat 1 huruf B Konvensi Cybercrime pada penawaran atau menyediakan pornografi anak melalui sistem komputer. Penawaran di sini dimaksudkan untuk mencakup meminta orang lain untuk mendapatkan pornografi anak. Menyediakan di sini dimaksudkan untuk mencakup penempatan pornografi anak secara online untuk penggunaan orang lain. Pornografi anak pada situs web bahwa orang menawarkan materi benar-benar dapat menyediakannya. Penempatan pornografi anak secara online untuk penggunaan orang lain, misalnya melalui situs web, dan termasuk pembuatan komplikasi hyperlink ke situs pornografi anak. Yang mempublikasikan adalah untuk membuat publik dikenal umum materi yang dipasang di situs web, papan buletin, atau forum publik lainnya. Menempatkan materi seperti itu di internet dapat diunduh jika berkenan. Mempublikasikan dalam ketentuan publikasi cabul ACT 1959 UK menyiratkan bahwa materi tersedia untuk publik, oleh karena itu tidak tepat untuk menggambarkan transmisi material antara dua orang atau dengan penciptaan materi murni untuk penggunaan pribadi. Perilaku seperti itu harus dibebankan sebagai distribusi atau kepemilikan. Menyediakan. Pengadilan berpendapat bahwa ketiga bentuk hyperlink yang dibahas di atas mungkin termasuk dalam definisi ini, di mana tempat tautan dibuat diunduh otomatis, diadakan bahwa mereka terlibat dalam fungsional yang setara dengan mentransfer materi itu sendiri. Terdakwa telah menyusun rencana program komputer yang akan menghindari enskripsi pada DVD agar isinya dapat disalin. Menunjukkan. Memberi orang lain kata sandi itu mirip dengan memberi mereka kunci ke perpustakaan di mana tempat gambar itu ditampilkan, dan sama saja dengan menunjukkan gambar itu kepada orang-orang. Sama halnya data ditampilkan, diputar, atau diproyeksikan ke mereka yang sudah mendapatkan akses dalam publikasi cabul. Meskipun cara khusus ini tidak tersedia pada tahun 1999, namun mereka bisa dianggap sebagai dari kata-kata itu. Beriklan. Di beberapa wilayah hukum merupakan pelanggaran untuk mengiklankan pornografi anak, misalnya di bawah 1 Undang-Undang Perlindungan Anak 1978 UK
adalah pelanggaran bagi seorang untuk menerbitkan atau menyebabkan iklan apapun yang mungkin dipahami sebagai menyampaikan bahwa pengiklan mendistribusikan atau menunjukkan foto-foto tidak senonoh atau foto semu dari anak-anak, atau berniat untuk melakukan pelanggaran untuk secara sadar membuat, mencetak, menerbitkan, atau menyebabkan dibuat, dicetak, atau diterbitkan setiap pemberitahuan atau iklan yang mencari atau menawarkan penggambaran visual dari anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual yang eksplisit. Ketiga, pemeriksaan terhadap terdakwa. Surat perintah penggeledahan kemudian dieksekusi dan 12.000 foto gambar dan video porno anak ditemukan di komputer terdakwa. Pengadilan menolak argumen terdakwa yang menyatakan bahwa postingan iklan tersebut tidak mengandung pornografi melainkan hanya digambar laki-laki dan perempuan remaja. Di sini tidak ada persyaratan bahwa suatu iklan harus secara khusus menyatakan bahwa ia menawarkan atau mencari penggambaran visual untuk melanggar 18 USC 2251. Tidak perlu kata-kata khusus di dalamnya. Dilihat dari konteks room chat dengan postingan tersebut seperti gambar orang bersubuh dengan bayi untuk diperdagangkan. Tidak ada keraguan bahwa postingan terdakwa dengan sengaja menawarkan atau mencari gambar yang menggambarkan anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual. Keempat, pelanggaran secara mendistribusikan atau mentransmisikan, ada mengirim, membawa, mengimpor, atau mengekspor. Selanjutnya adalah accessing. Di Australia adalah sebuah pelanggaran jika dengan sengaja menggunakan karya servis untuk mengakses konten pornografi anak. Diatur dalam Section 163.14.1, pelanggaran untuk mengakses konten pornografi anak, di mana mengakses diartikan sebagai tindakan sadar yang mengakibatkan konten tersebut dilihat oleh dirinya. Akses didefinisikan sebagai 1, 2, 3. Penyebab penyebaran. Di Australia dan Kanada, seseorang dapat menjadi terdakwa penyebab penyebaran konten meski hanya untuk dirinya sendiri. Yang disebut penyebab penyebaran adalah receiving atau menerima. Di US, seseorang bisa menjadi tersangka jika menerima konten pornografi anak, termasuk dengan pengunduhan konten. Yang dimaksud dengan menerima adalah requesting atau permintaan. Permintaan dapat dibebankan sebagai upaya karena dapat memungkinkan bahwa seseorang dengan jelas mengeklik sebuah tautan yang menyediakan pornografi anak, meskipun konten tersebut tidak diunduh. Kepemilikan. Kepemilikan konten pornografi anak adalah pelanggaran di setiap yurisdiksi. Dijelaskan bahwa terdapat 4 komponen dalam kepemilikan. 1, 2, 3, dan 4. Secara esensial, kepemilikan dibagi menjadi 2 bentuk, simple possession dan possession with additional intent. Kepemilikan secara fisik atau actual custody. Yang disebut kepemilikan dengan actual custody adalah dengan salah satu dari 2 cara. Bentuk yang paling jelas di mana terdakwa benar-benar memiliki barang dalam kastadi manual. Misalnya, jika terdakwa ditemukan memegang laptop, memori stick, atau kamera yang mengandung gambar-gambar yang relevan dengan konten pornografi anak. Selanjutnya adalah accessing. Akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mutiara. Dalam kasus kepemilikan pornografi anak, pengadilan secara khusus menolak pembuktian jika diketahui bahwa terdakwa dengan secara sadar memiliki gambar-gambar pornografi anak di komputer atau perangkatnya, yang menyebabkan penahanan de facto. Konsep kepemilikan yang meluas di mana terdakwa tidak memiliki hak fisik atau kendali atas suatu barang, tetapi ia memiliki kekuasaan eksklusif untuk memiliki barang tersebut. Ada beberapa otoritas yang termasuk dalam konteks penahanan de facto. Salah satunya penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa memiliki hak untuk mengecualikan setiap orang yang bertindak bersama dia dari gangguan properti yang bersangkutan. Dalam pertimbangan unsur kesalahan untuk memiliki, perlu membedakan 2 jenis pengetahuan.
Yang pertama, pengetahuan terdakwa bahwa barang tersebut berada dalam hak atau kontrolnya. Yang kedua, di beberapa yurisdiksi perlu juga untuk membuktikan bahwa terdakwa mengetahui sifat materi yang dimilikinya. Pengetahuan tentang kepemilikan, unsur eksternal kepemilikan juga berkonotasi dengan unsur kesalahan. Artinya, harus dibuktikan bahwa terdakwa paling tidak sadar bahwa ia memiliki hak asuh atau kendali atas objek tertentu. Faktor-faktor yang relevan termasuk bukti pengunduhan adalah jumlah gambar yang ada, dan sifat nama file, dan bukti organisasi yang disengaja. Ketidaktahuan situasi lebih problematis adalah di mana terdakwa terbukti telah melihat pornografi anak tetapi tidak mengunduh atau menyimpan file tersebut ke perangkat penyimpanannya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kelompok 10 ialah kejahatan pornografi anak melalui internet yang sudah kami paparkan sebelumnya, seharusnya negara mengambil langkah tegas dengan memblokir konten-konten yang mengarah ke pornografi anak yang berada di internet, sehingga tidak ada lagi penyedia yang membutuhkan konten-konten tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10 dengan tema child pornografi atau pornografi anak. Apabila ada salah kata atau pelafalan, mohon dibuka kami pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.